Fitri dari kelas TI 1B dengan NIM 2101301062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengkabelan pada jaringan komputer. Ini adalah modul 3. Di sini pertama ada pengertian kabel jaringan komputer. Kabel jaringan komputer digunakan untuk menghubungkan satu perangkat jaringan ke perangkat jaringan lain untuk menghubungkan dua atau lebih komputer untuk berbagi sumber daya dan lain-lain. Atau juga yaitu media di mana informasi berpindah dari satu perangkat ke satu perangkat yang lain. Jenis-jenisnya itu ada kabel koaksial. Kabel koaksial adalah kabel tembaga yang dibungkus dengan pelindung logam dan komponen lainnya yang bertujuan untuk memblokir gangguan sinyal. Meskipun pengkabelan koaksial agak sulit untuk dimasukkan, namun ia sangat peka terhadap isyarat. Selain itu, bisa menampung pengkabelan yang lebih panjang di antara jaringan dengan perangkat-perangkat lain dibandingkan kabel twisted pair. Kemudian kabel jenisnya ada bukan jenis, yaitu di sini ada jenisnya juga maksudnya. Kabel koaksial yang tipis dikenal sebagai T-net 10-2. Duanya itu merujuk ke segmen maksimal yaitu 200 meter. Biasanya ini populer di dalam jaringan yang ada di sekolah-sekolah. Kemudian ada kabel koaksial yang lebih tebal biasanya juga dikenal sebagai thicknet, itu 10-5 merujuk kepada spesifikasi untuk kemampuan koaksial tebal membawa sinyal Ethernet. Angka 5 mewakili segmen maksimal yaitu 500 meter. Kemudian kabel koaksial terdiri dari sebuah konduktor, kemudian tembaga lapisan pembungkus dengan sebuah kawat ground, selanjutnya sebuah lapisan paling luar. Kabel koaksial terkadang digunakan sebagai kabel jaringan komputer untuk topologi bus, tetapi beberapa produk LAN sudah tidak mendukung koneksi kabel koaksial. Protokol Ethernet LAN yang dikembangkan menggunakan kabel koaksial itu ada tadi 10-5 atau kabel thicknet, itu sebuah kabel koaksial RG_U888. Kemudian kabel original Ethernet tidak digunakan lagi untuk LAN modern. Yang kedua ada 10-2 kabel T-net, sebuah kabel koaksial RG_U888 mempunyai diameter yang lebih kecil dari thicknet, menggantikan thicknet. Tidak direkomendasikan lagi, tetapi masih digunakan pada jaringan LAN yang sangat kecil. Beberapa jenis koaksial diantaranya ada Heartline. Kabel Heartline merupakan jenis kabel yang sangat bergantung pada tabung tembaga bundar yang ini dan komunikasi logam sebagai pelindung seperti aluminium atau tembaga. Kabel jenis ini biasanya digunakan untuk menghubungkan pemancar ke antena. Kabelnya kayak gitu bentuknya. Kemudian ada kabel koaksial yang jenis triaxial kabel. Kabel triaxial merupakan kabel koaksial dengan penambahan lapisan isolasi dan lapisan konduktor tambahan. Kabel ini memberikan bandwidth yang lebih besar dan lebih tahan terhadap gangguan eksternal, dan tentu saja harganya lebih mahal. Kemudian ada kabel rigid line koaksial. Rigid line koaksial menggunakan dua tabung tembaga yang berfungsi sebagai pipa, dan kabel ini pun tidak bisa ditekuk ini. Seperti ini kan. Kayak ini besi deh. Kabel jenis ini biasanya digunakan untuk penggunaan dalam ruangan sebagai media transmisi radio frekuensi. Selanjutnya ada radiating kabel. Radiating kabel hampir mirip dengan hairline kabel, hanya saja radiating kabel menggunakan slot khusus dan disetting sesuai dengan panjang gelombang di mana kabel akan digunakan. Contoh penggunaannya itu ada di lift, peralatan militer, dan terowongan bawah tanah. Kemudian ada kabel twisted pair. Kabel ini terbagi menjadi dua, ada slided twisted pair atau STP. Kabel STP merupakan jenis kabel yang memiliki selubung pembungkus. Ini selubung pembungkusnya. Slide STP adalah jenis kabel telepon yang digunakan dalam beberapa bisnis instalasi. Kabel STP juga digunakan untuk jaringan data, digunakan pada jaringan token ring IBM. Pembungkus dapat memberikan pembungkusnya ini memberikan proteksi yang lebih baik terhadap interferensi EMI. Kabel STP ini pun memiliki jenis tingkatan transmisi, diantaranya adalah CAT1, itu transmisi kualitas terendah atau hanya mampu menerima suara analog saja. Kemudian yang CAT2 itu hanya menerima komunikasi data dan suara digital. Kalau CAT3, media transmisi yang sudah bisa menerima komunikasi data dan juga suara pada kecepatan 10 megabit per detik.
Kalau CAT4 itu dapat menerima suara pada kecepatan 16 megabit per detik, CAT5 dapat menerima komunikasi data dan suara dengan kecepatan 100 megabit per detik, CAT6 kualitas kabel dengan klaim paling tinggi. Kalau CAT7 kualitas premium dengan kecepatan transmisi hingga 1 gigabit per detik atau frekuensi 1000 MHz. Cepat banget. Akan tetapi kabel STP ini pun memiliki kekurangan adalah antuniasi meningkat pada frekuensi tinggi. Pada frekuensi tinggi keseimbangan menurun sehingga tidak dapat mengkompensasi timbulnya crosstalk dan sinyal noise. Harganya pun cukup mahal. Kemudian selanjutnya ada Twisted Pair UTP. UTP adalah jenis kabel tidak mempunyai selubung pembungkus, seperti ini gambarnya. Konektor yang paling sesuai untuk pengkabelan UTP adalah RJ45 konektor. Kemudian pada kabel jaringan komputer, setiap PC memiliki satu kabel twisted pair yang tersentral pada hub. Umumnya si twisted pair umumnya lebih handal dibandingkan dengan pin coax. Kualitas UTP adalah berbeda dari kabel saluran telepon sampai ke kabel yang memiliki kecepatan tinggi. Kabel UTP digunakan untuk kabel jaringan komputer, LAN, dan sistem telepon. Kabel UTP memiliki 4 pasang kabel di dalamnya dan setiap pasang terpintal dengan jumlah pintalan yang berbeda untuk setiap inci membantu menyingkirkan gangguan dari pasangan kabel yang hampir atau dari perangkat berelektrik yang lain. IEA atau TIEA telah mengakui kualitas dan standar UTP. Kategori kabel tidak berapis, pasangan terpintal, twisted pair, dan jenis penggunaannya sebagai berikut. Kategori 1 suara saja, online atau telepon. Kalau kategori 2 data keempat Mbps atau local talk. Kategori ketiga data ke-10 Mbps atau internet. Kategori keempat data ke-20 Mbps atau Mbps token ring. Dan yang kelima itu data ke-100 Mbps atau pas internet. Satu kekurangan kabel UTP ini adalah ia mudah terpengaruh dengan gelombang frekuensi radio dan alat listrik lainnya. Kabel UTP ini terdiri dari 8 pin. Dalam satu kabel mempunyai 8 pin dan 4 pasang. Pin 1 dengan warna hijau putih, pin 2 dengan warna hijau, pin 3 dengan warna orange putih, pin 4 dengan warna biru, pin 5 dengan warna biru putih, pin 6 dengan warna orange, pin 7 dengan warna coklat putih, dan pin 8 dengan warna coklat. Untuk 3 cara pemasangan UTP. Yang pertama itu adalah string talk. Pengkabelan jenis ini biasanya diperuntukkan untuk menghubungkan peralatan yang berbeda jenis, misalnya untuk menghubungkan PC dengan hub, switch dengan router, switch dan PC, dan sebagainya. Untuk posisi kabel pada RJ45-nya, jingga putih pada pin 1, jingga pada pin 2, hijau putih pada pin 3, biru pada pin 4, biru putih pada pin 5, hijau pada pin 6, coklat putih pada pin 7, coklat pada pin 8. Kemudian yang kedua, untuk ujung pertama dan kedua sama aja susunannya pada RJ45-nya. Kemudian ada crossover. Pengkabelan jenis ini biasanya digunakan untuk menghubungkan peralatan sejenis, misalnya menghubungkan PC dengan PC, hub dengan hub. Kemudian untuk posisi kabel pada RJ45-nya itu adalah ujung pertama. Di ujung pertama pada RJ45, jingga putih pada pin 1, jingga pada pin 2, hijau putih pada pin 3, biru pada pin 4, biru putih pada pin 5, hijau pada pin 6, coklat putih pada pin 7, coklat pada pin 8. Sedangkan di ujung keduanya itu adalah hijau putih pada pin pertama tetap sama, hijau pada pin 2 sama juga dengan ujung kedua, jingga putih pada pin 3, biru pada pin 4, biru putih pada pin 5, jingga pada pin 6, coklat putih pada pin 7, coklat pada pin 8. Nanti akan dites menggunakan Lancaster, maka nantinya LED 1, 2, dan 3, dan 6 akan saling bertukar kalau tipe strike menyala urutan, sedangkan tipe cross pada yang lompat-lompat. Oke. Kemudian yang ketiga ada rollover. Pengkabelan jenis ini merupakan pengkabelan khusus, misalnya untuk melakukan konfigurasi router menggunakan PC. Mereka hanya membalik urutan pin dari setiap kabel dalam kabel. Kawat yang terhubung ke pin 2 di satu ujung pergi ke pin 8 di ujung kedua. Kabel yang kedua ke pin 2 dan ujung pertama pergi ke pin 7 di ujung kedua. Sisanya urutannya sama saja dengan strike talk. Seperti itu. Kemudian lanjut ke kabel fiber optik.
Fiber optik adalah teknologi kabel terbaru terbuat dari gelas optik. Di tengah-tengah kabel terdapat filamen gelas yang disebut core dan dikelilingi lapisan cladding, butter coating, material penguat, dan pelindung luar. Informasi ditransmisikan menggunakan gelombang cahaya dengan mengkonversi sinyal listrik menjadi gelombang cahaya. Pengkabelan fiber optik mengandung satu inti yang dibuat dari kaca yang berada di tengah-tengah. Seperti itu. Ini membuat ia sangat ideal untuk lingkungan yang terkena gelombang frekuensi yang tinggi. Fiber optik mempunyai dua mode transmisi, yaitu single mode dan multimode. Single mode menggunakan sinar laser sebagai media transmisi data sehingga mempunyai jangkauan yang lebih jauh, sedangkan multimode menggunakan LED sebagai media transmisi. Kabel fiber optik mampu mengirim sinyal di dalam lingkungan kawasan yang lebih besar dibandingkan kabel koaksial dan STP. Teknologi fiber optik atau serat cahaya memungkinkan jangkauan jarak yang besar terhadap gangguan elektrik juga. Kecepatan transfernya mencapai 1000 Mbps serta jarak dalam satu segmen dapat lebih dari 3,5 meter. Seperti itu. Terus terdiri dari macam-macam jenis tergantung di mana tempat kabel optik akan diletakkan, misalnya di dalam air, bawah tanah, dan lain-lain. Biaya pengkabelan optik adalah jauh lebih mahal dibanding pengkabelan tembaga maupun sukar untuk dipasang dan dimodifikasi. Konektor umumnya digunakan dengan kabel fiber optik adalah konektor ST. Kabel fiber optik mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya kapasitas bandwidth yang besar, gigabit per detik, jarak transmisi yang lebih jauh 2 sampai lebih dari 60 km. Kabel terdapat interferensi elektromagnetik. Kabel fiber optik banyak digunakan untuk kabel jaringan komputer WAN, untuk komunikasi suara dan data. Kendala utama menggunakan kabel fiber optik ini di LAN adalah perangkat elektronik yang masih mahal. Kemudian ada wireless. Wireless komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel atau nirkabel. Sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak dekat beberapa meter memakai alat pemancar atau Bluetooth maupun pada jarak jauh lewat satelit. Jenis jaringan yang populer dalam kategori jaringan nirkabel ini meliputi jaringan kawasan lokal nirkabel, wireless LAN atau WLAN, dan WiFi. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem lain dengan menggunakan beberapa jenis media transmisi tanpa kabel seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Membuat kabel UTP. Pertama, potong panjang kabel, kemudian gunakan alat pengupas kulit, pisah setiap bagian dan luruskan seperti gambar. Potong ujungnya dan luruskan, menggunakan itu ada alatnya, masukkan ke dalam konektor RJ45, dan tekan kabel pada konektor, lihat warna sesuai urutan, kemudian crimping menggunakan tang crimping, lihat warna lagi sesuai urutan, dan terakhir tes kualitas kabel. Dan yang terakhir ada kabel testing standar. Kabel testing standarnya ada seperti ini, Corex T568B wiring, seperti ini gambarannya. Kalau Transport Fire Writing Fault seperti ini gambarannya. Kalau Transport Fire Writing Fault seperti ini gambarannya. Dan Spill Fire Wiring Fault itu seperti ini gambarannya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.